Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kalau ada selang panjang masih dari sini nih. Warga di Rusunawa, Keteguhan, Bandar Lampung berhamburan keluar saat salah satu kamar ludes terbakar. Penggerebekan kantor pengendali judi daring beromset ratusan juta rupiah per hari, 27 orang ditangkap. Jalan lingkar yang melintasi 4 desa di Wonosobo, Tanggamus rusak puluhan tahun, namun belum kunjung diperbaiki. Jalan lingkar Kecamatan Wonosobo, Tanggamus rusak. Lubang-lubang besar menganga, sebagian aspal juga terkelupas sehingga membahayakan keselamatan pengendara. Saat hujan, jalan tergenangi air dan saat cuaca panas menimbulkan debu tebal yang dapat mengganggu kesehatan serta pandangan pengendara. Jalan yang rusak terdapat di Desa Sridadi, Sumur Tujuh, Padang Manis hingga Desa Balak. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi sejak lama dan hingga kini belum diperbaiki. Padahal setiap harinya, jalan ini ramai kendaraan lokal dan dari luar daerah yang mengangkut hasil bumi seperti kakao, kopi, kelapa, dan pisang. Rusak parah ini, udah lama bener nggak renovasi. Iya, ada kalau 10 tahun bisa lebih kayaknya itu. Jalan ini menuju kemana aja, Pak? Ke Sumur Tujuh, Ajan, dan tembus lagi di Sering Bete itu, Jalan As gede itu. Ngampun. Jalan rusak menyusahkan warga, selain membuat lama perjalanan dan beresiko kecelakaan hingga kendaraan rusak. Jalan rusak juga berdampak pada rawan kriminalitas saat malam hari. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan sebelum merenggut korban jiwa. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Petugas Bea Cukai Lampung hingga Selasa siang masih menahan puluhan senjata tempur tentara Amerika di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Penyitaan karena senjata-senjata itu tidak masuk dalam manifest kapal saat pengiriman. Kepala Seksi Pabean Bea Cukai Bandar Lampung Zulfikar Islami mengatakan masalah tersebut telah terselesaikan. Hanya saja saat ini masih tahap proses penyelesaian administrasi. Senjata tempur tersebut dipastikan bukan ilegal dan resmi milik tentara Amerika yang akan digunakan untuk latihan perang bersama TNI di Batu Raja, Sumatera Selatan bulan depan. Masih dalam proses penyelesaian administrasinya. Nah, kalau saya boleh mengutip seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, sebenarnya ini memang prosedur standar. Setelah semua proses administrasinya terpenuhi, yaitu setelah dipenuhi kewajiban administrasinya, ini kan dianggap selesai. Barang itu kemudian akan SPPB dan dibawa ke pusat pelatihannya itu nanti di Sumatera Selatan ya. Penahanan senjata tempur tentara Amerika di Lampung mendapat perhatian dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI telah meminta bantuan ke Bea Cukai menyelesaikan masalahnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hal terpuji dilakukan oleh Tri Wahyuning. Ia tak malu berjualan bendera dan umbul-umbul di pinggir jalan, tepatnya di depan salah satu swalayan di Kota Bumi Lampung Utara, meski masih mengenakan seragam ASN.
Ini dilakukannya untuk membantu ekonomi keluarga tetangganya yang sedang dilanda kesusahan karena putranya menderita tumor mata. Tri Wahyuning merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri Sekipi, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara. Ia berjualan bendera dan umbul-umbul setelah pulang kerja dan hasil penjualan seluruhnya diberikan pada tetangganya. Tri Wahyuning menuturkan tetangganya bernama Atar, bocah laki-laki 3 tahun yang menderita tumor mata itu telah mendapat bantuan pengobatan dari pemerintah dan yayasan. Namun, keluarga bocah tersebut sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, hasil penjualan ini untuk saya berikan kepada Ade Atar. Ade Atar ini mengidap penyakit tumor ganas di mata. Tumor ganas di mata, umurnya 3 tahun. Kemudian keterbatasan ekonomi untuk melakukan pengobatan. Jadi kita sebenarnya sudah ditangani oleh yayasan, tapi kita sebisa mungkin ngebantu, meringankan. Alasan Tri Wahyuni menjual bendera karena momentum yang pas menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala sekolah ini meyakini jualannya akan laris dan hasil yang akan diberikan ke tetangganya setiap hari lebih banyak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang dokter penyakit dalam di Bandar Lampung, Hotman Sijabat, memiliki hobi membudidayakan tanaman hias jenis aglonema. Ia memiliki kebun untuk bunga-bunga itu di belakang rumahnya di perumahan Kolpri, Sukarame, Bandar Lampung. Sebelum berangkat kerja, bahkan setelah bangun tidur dan sepulang kerja, ia langsung menuju ke kebunnya seluas 600 meter persegi tersebut. Ia merawat tanaman hias aglonema bersama istri dan 2 pegawainya. Menanam bunga aglonema mulai ditekuninya sejak 2 tahun lalu, tepatnya saat awal pandemi COVID-19. Itu dilakukannya untuk mencegah stres dalam menjalani pekerjaan. Menurutnya, salah satu penyebab mudah terpapar COVID-19 adalah menurunnya imunitas tubuh akibat stres. Profesi yang paling rentan terpapar COVID-19 tentu saja tenaga kesehatan. Pagi-pagi saya bangun tidur, kemudian melihat dulu tanaman saya, itu mungkin bisa dikatakan menambah imun saya, malah menangkan imun saya, sehingga pada saat saya bekerja dengan hati yang senang, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, saya bisa lebih baik dalam merawat pasien. Ya, tidak bisa dikatakan ini klise atau berlebihan, tidak, inilah kenyataannya gitu. Tak hanya untuk sendiri, bunga aglonema ini juga dijual. Para pecinta tanaman hias biasanya datang langsung ke kebunnya untuk memilih dan membelinya. Harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp35.000 sampai Rp150.000 tergantung jenis dan ukuran besarnya. Mulai tertarik karena dari warnanya ya, dan di masyarakat saya tetangga-tangga itu pada bilang katanya, waduh, aglonema itu kalau depan rumah sampai dicuri, jadi penasaran gitu loh. Penasaran seperti apa sih bunganya gitu loh. Nah, pas kebetulan di sini kan di Golden Hope ada yang khusus aglonema, makanya saya kunjung ke sini. Nah, lihat-lihat ternyata memang bagus, tertarik gitu. Makanya saya mencoba untuk ya menyukai dulu lah, kalau mau nanti jadi banyak, beli banyak itu nantilah. Beberapa jenis aglonema yang dikembangkan Hotman adalah Red Anjamadi, Valentine, Snow White Hot Lady, hingga Pride of Sumatra yang termasuk sulit perawatannya. Namun semua itu dilakukan Hotman supaya pikiran selalu bahagia. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.